Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan hidup kami pada pagi ini untuk kami memuliakan Tuhan, untuk kami diisi oleh firman-Mu, untuk kami mengalami pembaharuan yang dikerjakan oleh Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hati dengan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat siang. Selamat boleh kita ada dalam rumah Tuhan. Ya, selamat boleh kita kembali berbakti kepada Tuhan dan kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu umat Tuhan, minggu lalu sudah saya sampaikan ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu adalah kalau ibadah itu yang pertama mempunyai tujuan yang benar. Ya, tujuan kita harus tahu. Saat kita beribadah kita harus paham apa tujuan kita. Kalau tujuan kita benar, maka ibadah kita benar. Kalau tujuan kita salah, maka ibadah yang kita kerjakan itu pun tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama, kita harus tahu dulu tujuan dari ibadah itu. Minggu lalu sudah saya sampaikan, tujuan dari ibadah itu adalah bagaimana kita membawa hidup kita, mendedikasikan diri kita ini untuk kita mau membuka hati diisi oleh firman Tuhan. Itulah ibadah yang benar. Jadi kedatangan saudara dalam setiap pertemuan ibadah bukan hanya berfellowship, bertemu satu dengan yang lain, tetapi bagaimana saudara ini bisa membuka hatimu supaya hatimu yang kosong ini diisi oleh firman Tuhan. Ya, itu ibadah yang benar. Jadi pada minggu lalu kita sudah perhatikan ada perbedaan orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Tetapi setelah itu ada juga perbedaan orang yang beribadah dengan orang yang beribadah. Perbedaannya di mana? Kalau orang sama-sama beribadah tapi tujuan ibadahnya tidak benar. Ya, jadi harus kita tahu dan harus kita pahami dulu tujuan ibadah kita itu harus benar. Baru nanti ibadah kita akan benar. Jadi tujuan ibadah yang benar itu kita buka diri kita untuk kita dengar firman. Itu yang pertama. Dan pada siang ini saya akan ajak lagi saudara memperhatikan yang kedua dalam Roma pasal yang ke-12. Ya, dalam Roma pasal yang ke-12. Jadi ibadah yang berkenan itu adalah yang pertama, hidup kita ini harus kita buka untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, mari Roma 12 ayat pertama sampai kedua, ya. Dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat pertama sampai pada ayat kedua. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, ya, perhatikan, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang berkenan, ibadah yang sejati, ibadah yang benar-benar Tuhan berkenan melihat ibadah kita. Jadi yang pertama, ya, 2 minggu lalu sudah saya ajak saudara memperhatikan, ya, mengapa kita harus beribadah. Jawaban pertama 2 minggu lalu ini, sebab ada perbedaan orang yang beribadah dengan orang tidak beribadah. Itu 2 minggu lalu yang pertama. Yang kedua, sebab ibadah itu adalah adaptasi untuk kita masuk dalam kota Yerusalem baru, karena semua aktivitas di dunia ini itu sampai kepada liang kubur. Begitu kita meninggal semuanya selesai. Tapi ibadah adalah satu-satu aktivitas yang kita kerjakan di dunia ini sampai kepada Yerusalem baru. Yang ketiga, sebab dalam ibadah kita banyak mendapat janji Tuhan. Itu 2 minggu lalu, ya. Pada hari Minggu lalu, Jumat lalu, ya, kita naik ke satu level, ya. Ada perbedaan orang yang beribadah dengan orang yang beribadah. Jadi nggak sama semuanya. Ya, walaupun sama-sama datang dalam rumah Tuhan, tetapi masih dipisah lagi, ditampil lagi.
Itu sudah terbukti kejadian dari Kain dan Habel. Mereka sama-sama beribadah dalam kitab Kejadian, tetapi satu persembahan yang diterima, satu persembahan yang tidak diterima, karena tujuannya salah. Ya, jadi kita perhatikan minggu lalu. Nah, sekarang kita perhatikan ibadah yang berkenan itu adalah, saya mau simpulkan ini langsung ya, Roma 12 ayat 1, dan kita lanjut ayat yang kedua. Mari, 3, 2, ya. Nah, stop. Terus, ya. Nah, yang berkenan. Ya, jadi ibadah yang berkenan itu adalah ibadah yang sudah mengalami suatu pembaharuan, keubahan hidup. Jadi sia-sia saudara datang beribadah tetapi hidupmu tidak dibaharui. Itu kan ayat 2. Tetapi berubahlah, kan itu kan. Makanya itu kan kunci, yang berkenan kepada Allah. Jadi sama saja kalau saudara datang beribadah kepada Tuhan dalam pertemuan-pertemuan ibadah tetapi hidupmu tidak mengalami pembaharuan, sama saja hidupnya tetap mengalami manusia daging, tetap hidup di dalam tabiat daging, tetap hidup dalam apa? Hawa nafsu daging. Ya. Jadi ibadah yang berkenan kepada Allah, ibadah yang benar itu adalah ibadah yang sudah ditandai dengan segala pembaharuan. Sehingga apa? Dalam pembaharuan itu kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Sebab kalau dalam ibadah kita sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, sehingga selalu kita berusaha untuk apa? Berbuat baik. Itu kan. Jadi kita selalu berusaha berbuat baik. Inilah ibadah yang berkenan. Hidupnya itu dibaharui. Ya, semakin hari semakin dibaharui. Mungkin saya kalau bisa definisikan menjadi golongan dosa itu A sampai Z. Ada berapa huruf itu? 26. Ya, contoh ya. A sampai Z. Mungkin saudara datang dalam ibadah pertama-tama, semua dosa saudara kerjakan A, B, C sampai Z. Tapi saudara datang satu kali ibadah, dosa A dihapus. Datang lagi besok, dosa B dihapus. Datang lagi besok, dosa C, sampai nanti dosa Z. Berarti semua dosa itu sudah dibaharui, sehingga kita tahu ini kehendak Allah. Oh, dulu aku tidak tahu ini kehendak Allah. Oh, dulu aku tidak tahu sebelum datang beribadah kalau merokok itu tidak benar. Setelah aku datang, oh ini bukan kehendak Allah, aku tinggalkan. Tidak ada gunanya kalau tetap mempertahankan kehidupan lama. Saudara datang beribadah, itu bukan ibadah yang berkenan. Ya, itu bukan ibadah yang berkenan. Sehingga dibaharui nih pola pikir kita, hidup kita, sehingga kita tahu, oh ini bukan kehendak Allah, ini tidak boleh dikerjakan. Ya, dibaharui kehidupan kita. Mari ayat pasal dalam Yeremia, ya, pasal 48. Ya, apa yang harus dibaharui di dalam ibadah itu? Mari, Yeremia 48 ayat ke-10. Ya, Yeremia 48 ayat ke-10. Mari, 3, 2, ya. Ulang 1, 2, 3, ya. Stop. Pertama, yang harus dibaharui, ya, banyak yang harus dibaharui ya, tapi saya mau simpulkan ini saja dulu. Ya, tentunya dosa-dosa dibaharui, tetapi yang harus dibaharui dalam ibadah itu yang pertama adalah apa? Lah, orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan apa? Lalai. Ya, jadi apa yang harus dibaharui? Yaitu kita harus dibaharui supaya kita tidak melalaikan pekerjaan Tuhan, kita tidak melalaikan ibadah kita. Ini yang harus dibaharui. Kita tidak melalaikan pengikutan kita kepada Tuhan. Berarti dalam arti kata lain, yang harus dibaharui adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita ini mengikut Tuhan tapi tidak setia.
Sebab itu adalah orang yang terkutuk nanti. Orang yang tidak setia dalam Tuhan itu tidak. Itu adalah orang yang terkutuk. Ya, jadi yang harus dibaharui saat kita mengikut Tuhan itu adalah kesetiaan kita. Semakin hari kita ini harus semakin setia. Ya, mungkin dulu kita beribadah itu tidak setia, tapi harus dibaharui itu. Supaya kita ini harus benar-benar setia, terus mengiring Tuhan. Kan ada lagunya itu kan, Greta Siompeng itu kan, ku mau iring Tuhan, ya kan, ku mau ikut Tuhan, terus memikul salibmu dengan sejuta harapan, dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Yang Tuhan mau lihat, yang harus dibaharui dalam pengikutan kita kepada Tuhan adalah kesetiaan kita. Dan perhatikan, orang yang tidak setia, dia akan mengalami kutukan. Ya. Apa kutukan? Kita ingat pada zaman PL, zaman perjanjian lama, Adam dan Hawa. Ya. Apa yang dihasilkan, apa yang diperoleh, itu semua dikutuk oleh Tuhan. Itulah hati-hati. Makanya orang yang tidak setia itu dikutuk oleh Tuhan. Ya, dalam ibadah saudara, dimanapun saudara beribadah, baik di gereja, tetap setia. Kalau tidak setia mengalami kutukan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mari ayo. Ya, ayo. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ini yang harus dibaharui. Pertama, kesetiaan. Yang kedua, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya yang menjauh dari Tuhan. Yang harus dibaharui dalam pengikutan kita kepada Tuhan, yaitu yang hanya selalu mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri. Sehingga apa umat Tuhan? Kalau kita dalam beribadah tapi hanya kekuatan kita yang kita andalkan, saudara tekun beribadah tapi hanya kekuatan saudara terus yang saudara andalkan, maka nanti akibatnya apa? Hati saudara itu jauh dari Tuhan, ya, sehingga saudara tidak bisa mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya apapun yang terjadi, mari jangan andalkan kekuatanmu. Mau masalah berat, kecil, sedang, tapi mari mengandalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, nanti sadar tidak sadar, cepat atau lambat, kita ini akan jauh langkah dari Tuhan. Nanti akan meninggalkan Tuhan. Tapi mari siang ini kita mau belajar dalam ibadah, kita dibaharui supaya apa? Kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Apapun, dalam situasi, kondisi apapun, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Sehingga apa? Kalau kita mengandalkan Tuhan, hati kita itu bertemu dengan hati Tuhan, melekat kepada Tuhan. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan manusia, nanti suatu ketika hati kita itu akan menjauh dari Tuhan. Amin. Ayo kita nyanyi pujian. Aku tahu hidupku adalah berharga. Hidupku berharga di matamu.